Shalom, selamat pagi, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Renungan harian pada hari ini diambil dari Lukas pasal yang keempat, ayat 31 sampai 44. Judul renungan kita pada hari ini adalah Kapernaum atau Salib. Kapernaum sepertinya kota yang nyaman. Di kota itu Yesus mengajar di rumah-rumah ibadat dan orang-orang takjub mendengarnya. Orang-orang sakit yang datang kepadanya disembuhkannya. Yesus mengusir roh-roh jahat yang menguasai beberapa orang. Semua orang memujinya. Mereka menyukainya dan berusaha menahan Yesus untuk lebih lama tinggal di sana. Tetapi Yesus menolaknya dan berkata, di kota-kota lain juga aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus. Kota Kapernaum mungkin tempat yang menjanjikan dan nyaman bagi pelayanan Yesus. Tetapi Yesus tahu, Dia diutus bukan hanya untuk memberitakan keselamatan bagi segelintir orang, tetapi bagi orang yang berdosa. Bukankah kita bersyukur dengan keputusan yang dibuat Yesus? Yesus lebih memilih untuk menderita dan menuju salib daripada hidup dalam kenyamanan. Yesus tahu apa prioritas hidup yang harus ditempuhnya. Kita kerap tergoda dengan tawaran-tawaran yang tampaknya baik dan menguntungkan. Keinginan daging kita tanpa menyadari bahwa kebaikan itu sedang mengalihkan fokus kita dari panggilan Tuhan. Ada begitu banyak hal baik, tetapi tidak berarti semuanya dikehendaki Tuhan. Sebaliknya, apa yang tampak buruk bisa jadi adalah kehendak Tuhan yang harus kita lewati. Ya, banyak orang menghindari salib dan lebih suka tinggal di Kapernaum. Belajar dari Yesus, apakah kita berani meninggalkan Kapernaum dan memilih jalan salib demi memenuhi panggilan Tuhan dalam hidup kita? Ketika kita fokus kepada panggilan Tuhan, tawaran sebaik apapun tidak akan menghentikan tujuan hidup kita. Oke, hari ini kita akan membaca di dalam ini ya, Lukas pasal yang keempat tadi. Ini Yesus di dalam rumah ibadat di Kapernaum. Mari kita baca ayat 31. Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Mereka takjub mendengar daripada ajaran Yesus, sebab perkataannya penuh dengan kuasa. Di dalam rumah ibadat itu ada orang yang kerasukan setan, dan dia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghartiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Dan setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah orang-orang banyak, lalu keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya. Dan semua orang takjub lalu berkata seorang kepada yang lain, katanya, "Alangkah hebatnya perkataan ini. Sebab dengan penuh wibawa dan kuasa, dia memberikan perintah kepada roh-roh jahat dan mereka pun keluar." Dan tersebarlah berita tentang dia kemana-mana di daerah itu. Kemudian ia meninggalkan rumah ibadat itu dan pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon demam keras, dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka ia berdiri di sisi perempuan itu lalu menghardik demam itu, dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kepadanya orang-orang yang sakit, yang menderita bermacam-macam penyakit. Ia pun meletakkan tangannya atas mereka, masing-masing, dan menyembuhkan mereka. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkau adalah anak Allah." Lalu ia dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara, karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias. Ketika hari siang, Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mencari dia lalu menemukannya dan berusaha menahan dia supaya jangan meninggalkan mereka.
Tetapi ia berkata kepada mereka, juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus. Dan ia memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Jadi dari ayat 31 kita bisa melihat ya. Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum. Kapernaum ini ada di mana? Kapernaum itu ada di sekitar Danau Tiberias. Atau di sekitar Danau Genesaret. Atau di sekitar Danau Galilea. Itu tiga nama yang sama gitu ya. Ya ini Kapernaum ada di sini. Supaya kita tahu lokasinya Kapernaum ada di Israel Utara. Dekat dengan kota Kana. Ingat air menjadi anggur. Kemudian kota Magdala, tempat kelahiran Maria Magdalena. Kemudian di sini ada Tiberias. Itu sebabnya di sini juga dikenal dengan nama Danau Tiberias. Begitu ya. Ayat 32. Mereka takjub mendengar pengajarannya. Karena begini ya, pengajaran yang Yesus berikan itu berbeda dengan apa yang diberikan oleh ahli Taurat dan orang Saduki. Karena apa? Paling tidak begini ya, Yesus itu kalau dalam pengajaran suka memberikan perumpamaan-perumpamaan yang mengambil cerita dari kehidupan sehari-hari. Sehingga pengajarannya itu jadi relevan dengan apa yang dialami oleh para pendengar yang akrab dengan cerita-cerita yang mereka lihat sehari-hari. Nah, paling tidak seperti itu, gitu ya. Terus yang kedua, di dalam pengajarannya, Yesus itu perform miracle and wonders yang membuatnya itu berbeda dengan yang lain. Tujuannya miracle and wonder ini bukan untuk mendapatkan daripada pengikut yang lebih banyak, bukan. Tapi declare himself as a God. Jadi menyatakan dirinya itu sebagai Tuhan, sebagai Allah. Itu tujuannya Yesus perform miracle and wonders. Ayat 33. Menariknya, ketika Yesus suka pelayanan di rumah ibadatnya di Kapernaum, ini ada orang tiba-tiba tuh kerasukan setan. Berteriak dengan suara keras. Kita mungkin tanya ya, di tengah-tengah ibadah kok bisa ada orang kerasukan setannya? Itu enggak sesuatu yang enggak aneh ya. Kenapa kok enggak aneh? Karena orang yang pergi ke rumah Tuhan itu bukan orang yang selalu dipenuhi Roh Kudus. Tetapi bisa orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus juga bisa datang itu. Nah, orang yang dipenuhi Roh Kudus inilah yang kerasukan setan, kan begitu. Ini adalah hal yang lumrah, wajar terjadi. Banyak orang yang tidak percaya datang di rumah Tuhan. Kan tujuannya untuk mencari Tuhan. Tetapi mungkin mereka bukan yang mengenal Tuhan dengan baik atau barusan pertama kali, gitu ya. Atau memang orang yang sedang memang bermasalah datang ke rumah Tuhan. Kurang lebih gitu. Nah, kemudian langsung iblis bereaksi gitu ya. Hai Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Loh, iblis ini mengetahui ya identitas Yesus itu sebagai anak Allah. Karena dia ngomong gini, aku tahu siapa engkau yang kudus dari Allah. Nah ini aneh ya, kontras dengan iblis ya. Iblis saja percaya loh kalau Yesus itu anak Allah. Sekarang banyak orang tidak percaya Yesus itu anak Allah. Jadi ini jelas-jelas dari pengakuan iblis bahwa Yesus itu adalah yang kudus dari Allah. Tetapi bedanya itu begini loh ya. Iblis itu tahu kalau Yesus anak Allah, tetapi iblis itu tidak senang kehidupannya itu diganggu dengan kehadiran Yesus. Nah ini kadang-kadang ini mirip ya dengan kondisi daripada sebagian orang. Karena ada sebagian orang tuh tahu kalau Yesus itu Tuhan itu tahu dan itu mengerti dengan jelas dia. Dan selanjutnya sikap daripada orang ini adalah orang itu juga tidak mau hidupnya diganggu atau dicampuri oleh Tuhan. Nggak mau. Jadi bagi orang yang tahu Yesus adalah Tuhan, ya, terus kemudian tidak mau kehidupannya itu dicampuri oleh Tuhan, maka firman Tuhan yang Anda baca dalam ayat ke-34 ini, itu menunjukkan bahwa orang yang demikian sama dengan iblis. Karena iblis tahu
siapa Yesus. Tetapi iblis tidak mau hidupnya diganggu oleh Yesus. Jadi jangan sampai ada orang seperti ini. Tidak mau hidupnya diganggu oleh Yesus. Dicampuri, intervensi Allah, itu dia tidak mau. Oke. Nah sekarang ayat 35. Tetapi Yesus menghardiknya. Nah ini ngomong, diam, keluar daripadanya. Dan setan-setan itu menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak. Lalu keluar. Jadi iblis itu sama sekali tidak punya hak untuk mengatur Yesus ya. Kan ngomongnya itu, gaya bicaranya itu sombong sekali. Ngomong gini ya. Apa urusannya kamu dengan kami? Yesus orang Nazaret. Duh, kasar sekali kan nadanya. Tapi Yesus gak mau tahu. Langsung dihardik. Nah jadi bagi orang ya, yang ngomongannya itu model songong-songong seperti iblis ini. Ini Yesus langsung menghardik. Jadi Yesus tidak senang dengan karakter orang yang ngomongnya itu ngesok banget gitu loh. Itu Yesus tidak senang. Kalau orang yang memiliki karakter yang ngesok banget itu, jangan sampai ya kalau tidak mau berubah, Yesus sendiri yang menghardik daripada kehidupanmu supaya kamu kapok itu. Ya, jangan sampai. Nah, ketika setan keluar nih rasanya apa ya? Nggak terima gitu ya. Nggak terima setannya itu. Kenapa? Karena ada kata kerja, setan itu pun menghempaskan orang itu sebelum keluar. Jadi setan ini tidak kuasa menahan perintahnya Yesus. Yesus lebih besar daripada setan. Ini penting ini ya. Jadi jangan sampai kita tuh takut kepada setan karena Yesus yang kita percayai itu lebih besar daripada setan. Yang harus kita takuti itu adalah Tuhan sendiri. Kalau fakta bahwa orang itu takut bahwa setan itu akan mengapa-ngapain dia, maka berarti dia belum mengerti dan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Jadi setan tidak kuasa menahan perintah atau melawan perintah dari Yesus Kristus. Fakta bahwa setan itu menghempaskan keluar, menghempaskan orang itu adalah upaya terakhir daripada setan untuk membuat rusuh daripada kehidupan orang itu. Jadi ini anggapannya saya kasih judul siksaan terakhir. Nah, akibat daripada penghardikan yang Yesus lakukan dan hasil yang mereka lihat bahwa orang itu disembuhkan dari kerasukan setan, maka orang banyak ini tuwajub luar biasa. Langsung mereka mungkin komentar ya. Kalau di medsos sekarang ini kalau ada YouTube tuh langsung komentar gitu ya. Ini beda bro, gitu ya mungkin ya. Jadi inilah yang membuat Yesus beda dari pengajar-pengajar lain. Kalau pengajar-pengajar lain itu mungkin mengajar firman, itu cuma rutinitas saja. Tapi tidak penuh dengan kuasa. Mungkin mereka lebih mementingkan ritual keagamaan, upacara seremonial, daripada kebutuhan hidup daripada para jemaatnya. Tapi kalau Yesus bedanya sama orang-orang ini adalah, Yesus ketemu orang kerasukan setan, Yesus tahu kebutuhan orang kerasukan setan itu apa? Ya setannya dikeluarin. Kan gitu. Tapi ketika Yesus melakukan pengusiran setan itu, yang adalah membebaskan atau menjadi jawaban. Yesus menjadi jawaban bagi orang-orang yang kerasukan setan. Maka Yesus viral langsung. Orang-orang banyak langsung memberitakan daripada pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Oke? Nah, ayat 38. Kalau tadi kan konteksnya rumah-rumah ibadat. Rumah-rumah ibadat itu rumah-rumah yang banyak orang, kan gitu ya. Nah, sekarang kontrasnya, ini pergi ke rumah Simon. Nah, rumah Simon ya nggak mungkin sebanyak orang di rumah ibadat. Nah, adapun ibu mertua Simon itu bukan COVID. Demam keras kayak gejala COVID gitu ya. Dan mereka meminta kepada Yesus untuk menolong dia. Gitu ya. Jadi Yesus ya mau enggak? Yesus mau loh menolong. Secara perorangan bukan secara komunal. Jadi suatu sikap ini sangat mementingkan orang lain. Bukan semata untuk keegoisan mencari nama di depan orang banyak.
Karena seringkali kadang orang gini ya, pengen pelayanan, tapi melayaninya kalau dilihat orang banyak. Nah kayak gini bukan melayani Tuhan, tapi melayani dirinya sendiri. Jadi jangan sampai kita tuh menjadi orang yang melayani dirinya sendiri. Yang tidak sepenuhnya melayani Tuhan. Jangan sampai. Yesus memberikan contoh. Di rumah ibadat dia sungguh-sungguh melayani, dia usir setan. Di rumah Simon, dia juga usir daripada demam keras itu. Yang saya indikasikan, ini juga akibat daripada perbuatan setan. Karena begini ya, Yesus ini mengatakan pada berdiri di sisi perempuan itu, yaitu ibu mertua Petrus, lalu menghardik. Dan kata menghardik ini kan biasanya kata tersebut membutuhkan objek personal loh. Misalnya, saya menghardik engkau. Nah, engkaunya itu kan objek personal. Nah, kalau objek personal berarti itu akan berpribadi. Nah, kalau berpribadi berarti itu adalah iblis. Jadi tafsiran saya seperti itu ya. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Jadi ibu mertua Petrus itu langsung melayani, tidak usah tunda-tunda, tidak ada. Segera setelah menerima kesembuhan, langsung dia mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Yesus. Sebagai refleksi, saudara dalam melayani Tuhan, cenderung berlambat-lambat, atau sebaliknya, memiliki sense of urgency yang tinggi dalam melayani dia. Yaitu memanfaatkan waktu seefisien mungkin, secepat mungkin untuk dapat melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau Anda seperti itu, maka Anda meneladani daripada ibu mertua Petrus. Yang namanya pun sampai di Alkitab juga tidak disebut. Ya, tetapi pekerjaannya dicatat. Ini lebih penting. Pekerjaannya dicatat. Bangun, sembuh dari demam, langsung melayani. Dia tidak ngomong gini, leren beristirahat sebentar ya. Gak ada loh kayak gitu-gitu. Jadi ini keteladanan daripada ibu mertua Petrus itu seperti itu ya. Nah ini slide ini judulnya waktu yang efektif. Maksudnya apa sih waktu yang efektif? Maksudnya gini ya. Ketika matahari terbenam, waktunya tuh istirahat. Tapi apa yang terjadi? Yesus sudah viral bro. Waktunya istirahat, Yesus didatangi orang berbagai macam-macam yang menderita sakit penyakit loh. Terus Yesus pun juga tidak mengusir mereka karena Yesus tahu ada saatnya nanti Yesus tidak bersama-sama dengan mereka. Terus Yesus melayani mereka, meletakkan tangannya ke atas mereka dan menyembuhkan daripada mereka. Nah, intinya Yesus itu rela melayani overtime, lembur. Ya, bahasanya sekarang tuh. Yesus tuh mau ngelembur untuk melayani kita. Seberapa banyak, sebagai refleksi ya, seberapa banyak waktu yang saudara gunakan untuk melayani dia. Bandingkan dengan seberapa banyak waktu yang saudara gunakan untuk main game, main gadget, atau stalking Instagramnya orang lain. Ya, nah itu berapa banyak waktu yang saudara gunakan untuk itu? Bandingkan, lihat diri Anda sendiri. Bandingkan dengan seberapa banyak waktu yang saudara gunakan untuk melayani Tuhan. Jika Anda ngomong, saya terlalu sedikit waktu yang saya gunakan untuk melayani dia. Bertobatlah, Anda tidak kebetulan untuk mendengarkan daripada renungan pada hari ini. Karena firman Tuhan pada hari ini itu menegur saudara, gunakanlah waktu dengan sebaik-baiknya. Pakailah waktu dengan efektif. Supaya apa? Supaya saudara bisa melayani dia dan digunakan oleh Tuhan untuk memperlebar kerajaan Tuhan. Nah, ayat 41 ini ya. Mengapa kok Yesus melarang iblis memberitakan identitasnya? Kan dari ayat 41 terutama yang di garis merah ya, berwarna merah yang ngomong ini ya. Lalu ia bicara dan ia dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias. Ini pengakuannya iblis ya, ngomong ini, engkau adalah anak Allah, bukan orang lain ya. Tapi iblis saja yang merupakan musuh Tuhan itu mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah. Ya. Tapi Yesus melarang. Agak aneh ya. Kenapa ya kok dilarang ya? Nah, jawabannya gini ya. Jikalau banyak orang mengetahui Yesus adalah Mesias,
Sementara orang-orang banyak itu, di pengertian yang beredar di orang-orang banyak waktu itu, Mesias itu adalah pemimpin militer yang mampu membebaskan bangsa Israel dari penjajahan Romawi. Nah, definisi Mesias di abad pertama itu kan berbeda dengan Mesias yang sesungguhnya yang pengen Tuhan hadirkan, yaitu sang pembebas secara spiritual, bukan secara fisik. Nah, orang yang banyak itu yang tidak mengerti rencana keselamatan secara ilahi, pasti mereka punya keinginan mengangkat Yesus sebagai Mesias secara fisik tadi. Jadi mereka tuh pengen mengangkat Yesus sebagai Raja atau Mesias sesuai dengan yang mereka inginkan. Bukan Mesias seperti yang Tuhan inginkan. Yesus tahu persis itu akan terjadi. Maka Yesus melarang iblis berbicara Yesusnya Mesias dan lain sebagainya. Karena kalau mereka tahu, mereka akan cenderung mau mengangkat. Nah, jikalau kita teruskan ya. Jikalau kalau Yesus menolak diangkat menjadi Mesias seperti keinginan daripada mereka, maka mereka akan kecewa, bahkan mungkin ada yang sakit hati, lalu mau mencelakai, bahkan membunuh Yesus. Karena mereka merasa, loh, engkau adalah pengharapan kami, engkau mempunyai kuasa, tapi engkau tidak mau membebaskan bangsa ini dari penjajahan Romawi. Why? Pasti orang kecewa dan mungkin mau membunuh Yesus. Padahal Yesus itu kematiannya harus disalib. Bukan dibunuh oleh sembarangan orang saja, di mana saja, bukan. Itulah dua alasan ini yang menjelaskan kenapa kok Yesus melarang keras. Iblis itu berbicara tentang dia, mengungkapkan identitas dia di hadapan orang banyak. Karena konsep orang banyak itu belum cukup dewasa untuk mengerti Mesias itu adalah untuk pembebas secara spiritual, bukan secara dunia fisik. Gitu ya. 42. Ketika hari siang, Yesus berangkat dan pergi ke tempat yang sunyi. Nah, kenapa kok hari siang? Karena di siang hari itu terik matahari. Biasanya orang itu tidak mau keluar pada waktu hari siang. Ya, saudara tahu kalau misalkan di suhu di Timur Tengah itu ya, kalau panas-panasnya itu bisa 44 sampai 45 derajat. Tapi Anda tidak keringetan karena kelembapannya itu rendah. Nah, seperti Indonesia kan tinggi. Jadi panas tapi kering gitu loh. Nah, dengan iklim Timur Tengah yang seperti itu, panas tapi kering, itu banyak orang yang tidak mau keluar gitu loh. Itulah sebabnya Yesus mau berangkat di siang hari yang tidak menyenangkan itu, sengaja supaya apa? Supaya nyari tempat yang sunyi. Karena orang tidak mau keluar. Nah, tujuannya nyari tempat sunyi untuk apa? Karena Yesus biasanya cari tempat sunyi itu untuk berdoa kepada Tuhan. Tetapi di tengah siang-siang yang panas terik itu ya, malah orang banyak itu ya, gak peduli sampai kenyamanannya dia loh. Tetap menemukan Yesus dan berusaha menahan Yesus supaya jangan meninggalkan dia. Nah, ini kan baik tuh ya. Kita berpikir bahwa, pengen Yesus tuh ada hadir selalu di dalam desanya, di dalam kotanya, dalam hal ini Kapernaum. Tapi Yesus kan di tengah kesibukan dalam pelayanan itu kan butuh waktu untuk berdoa sendiri gitu loh. Nah, tapi orang banyak ini tidak mengerti misi Yesus. Yang membawa keselamatan bukan hanya untuk orang Kapernaum tok, tapi membawa keselamatan bagi orang dunia. Ya. Nah, ayat 43 dikatakan ini. Tetapi ia berkata pada mereka, juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil. Bukan hanya di Kapernaum saja. Sebenarnya kenapa kok Kapernaum ini sangat enak? Karena gini ya, Kapernaum itu adalah anggapannya Singapura masa kini. Singapura masa lalu. Sorry. Jadi Kapernaum itu kalau kita jumpai di sana, itu ada sinagog yang besar. Di mana sinagog yang besar itu adalah tempat persinggahan. Ketika ada orang Yahudi yang keluar masuk menuju ke tanah perjanjian atau keluar itu melalui Kapernaum. Dan ketika melalui di Kapernaum itu adalah intersection-nya. Jadi tempat persinggahan. Kalau tempat persinggahan berarti kota ini adalah kota yang cukup ramai. Jadi harusnya apa itu namanya? Nyaman tinggal di sana. Tetapi Yesus tidak mau.
Yesus mau pergi ke Yudea nanti untuk memberitakan Injil pada orang banyak di sana. Jadi tepatlah apa yang dikatakan oleh Yesaya pasal 55 ayat 8 sampai 9. Sebab rancanganku bukan rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari jalanmu, dari rancanganmu. Itulah sebabnya kita harus mencari kehendak Tuhan senantiasa. Karena seringkali pemikiran kita tuh terlalu terbatas. Kita memandang ini baik. Menahan Yesus di Kapernaum itu baik. Tetapi justru kebaikan maksud baik kita itu menjadi penghalang bagi rencana Tuhan yang besar. Nah, ini yang harus kita sinkronkan. Itu sebabnya kenapa harus kita mendekatkan diri kepada Tuhan supaya bisa mengenali jalan-jalannya dengan baik. Ini loh ya, geografisnya. Kapernaum itu kan yang ada di sini nih, dari Kana Galilea ini. Dari Israel Utara, langsung ke Yudea, Israel Selatan. Nah, Batea ini suku-suku yang Arab yang ada di Yordania Petra ya. Nah, Batea. Idumea ini Edom. Ini orang-orangnya nanti yang menurunkan Herodes, itu dari Idumea. Galilea, ini Nazaret, Tiberias gitu ya. Samaria, ibu kota Israel Utara. Yudea ada Yerusalem, ada Bethlehem. Jadi ya Yerusalem kayak Bethlehem itu seperti Surabaya Sidoarjo gitu kurang lebih ya. Kurang lebih kayak gitu. Jadi Yesus ini pindah dari Kapernaum Israel Utara menuju Yudea Israel Selatan. Jauhnya itu luar biasa loh. Tapi demi perjalanan yang sangat jauh itu, dia tuh mau melayani. Luar biasa bukan? Itulah yang Tuhan kita lakukan. Maukah Anda mencontoh Yesus di dalam kehidupanmu? Tuhan Yesus memberkati.